Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah ujian satu. Ujian satu itu pada dasarnya kita yang diuji itu kemampuan Anda dalam membuat database, memanage database, eh, menjadi seorang apa istilahnya database administrator. Oke, dan dulu sebentar. Oke, dan dulu. PPT-nya di mana ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Jadi, tunggu sebentar sambil saya buka ininya, keynote-nya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengakses MySQL menggunakan video. Oke. Jadi, dulu. Jadi ini adalah apa namanya, gambaran secara utuh apa kuliah kita. Jadi kuliah kita ini kita ingin menjadi seorang DBA, belajar menjadi seorang DBA atau database administrator dan software developer. Oke. Jadi di kuliah bagian pertama kita yang kita ujikan ujian yang materi kemarin itu sebenarnya kita sudah menyelesaikan bagian ini. Oke. Jadi bagian yang itu sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita mengembangkan sebuah program yang dilihat oleh klien atau end user. Nah, itu kita akan mengirimkan permintaan ke server dan server ini akan memberikan feedback begitu. Nah, software yang kita gunakan adalah PHP. Nah, orang yang mengembangkan ini ada namanya software developer. Oke, paham ya gambarannya secara utuh. Nah, pekerjaan kita pertama kali yang harus kita kerjakan adalah bagaimana mengkoneksikan PHP ini dengan database. Oke, jadi koneksi antara PHP dan database. Bagaimana cara menghubungkan antara PHP dan database. Nah, di sini kita harus menulis programnya. Kita harus menulis codingnya. Oke. Nah, ini pengantar saja sekitar 5 menit. Nah, ada beberapa cara mengakses database. Ada MySQL Routines, ada MySQL Li, dan ada PDO. Oke. Nah, untuk kuliah kita akan menggunakan PDO. Ini PDO, Portable Data Object. Nah, ini sintaksnya. Jadi MySQL ini yang pertama, ini mengkonekkan database. Nah, ini query-nya. Oke, ini connect ke database, ini query-nya. Ini PDO, ini MySQL, ini MySQL. Oke, jadi 3, tetapi pada dasarnya sama dengan kelebihan dan kekurangan tertentu. Nah, ini nanti kita praktekkan langsung. Jadi untuk mengakses database kita harus memberikan hak akses. Oke. Nah, sebagai contoh di sini hak aksesnya ke pred identified bagi password.
Oke, seperti itu. Nanti saya perlihatkan bagaimana caranya. Nah, yang silakan buka sumnya, silakan buka sumnya dan sublim teksnya di start. Silakan dibuka. Ini saya juga sementara buka. Nah, apa namanya? Yang sekarang akses ini kalau di OP di Microsoft Windows, Anda akses folder ini, oke? Tergantung di mana Anda install sumnya. Biasanya di C. Kalau Anda install misalnya di C, kemudian masuk di sum, kemudian di sini htdoc. Oke. Jadi yang paling penting adalah Anda temukan folder htdocs-nya. Oke. Anda temukan folder htdocs-nya karena kita akan bekerja di situ. Oke. Jadi di komputer mungkin kalau Anda install di C sum htdocs. Oke. Anda temukan folder yang bagian itu. Oke, saya coba share yang punya saya. Saya coba share yang punya saya. Oke, ini yang punya saya. Nah, kalau saya adanya di sini lam. Nah, kemudian di sini ada htdoc. Oke, jadi yang paling penting adalah Anda temukan folder htdoc-nya karena disitulah nanti kita akan bekerja. Sampai di sini ada yang sudah temukan htdocs-nya? Sudah temukan? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Oke, wait a moment. Mana tadi meeting ID-nya ini? Nah, sekarang buat folder di sini, apa foldernya misalnya? Kelas Anda apa RPL ya? RPL. Oke. Anda buat folder sembarang saja RPL. Oke. Anda buat folder di situ di RPL. Dan dulu tunggu sebentar ya, saya mau bergabung dengan iPad saya supaya saya bisa highlight. Tadi itu. Oke, jadi di situ ada folder RPL. Lihat di sini foldernya. RPL ini. Oke. Jadi kita buat folder RPL itu. Sekarang kita buka sublim text-nya. Oke, sekarang buka sublim text-nya.
Sekarang buka Sublime Text-nya. Nah, ini Sublime Text-nya. Saya close saja dulu semua. Nah, sekarang kita coba buat program pertama kita. Program pertama kita misal seperti ini. Ini sintaks PHP. Tanda tanya. Sorry. Kenapa tidak mau? Wih. Oke, PHP. Oke. Nah, ini bagian tanda tanya. Nah, ini adalah sintaks memulai dan mengakhiri sebuah program di dalam PHP. Misal kita ingin echo ini print, nanti di nama saya Irwan. Nah, sekarang ini kita save Ctrl S. Ini kita save Ctrl S. Save. Save di mana ini? Nah, sekarang cari save-nya di folder htdocs-nya. Folder htdocs di folder yang Anda buat tadi. Oke, tadi saya buat RPL. Oh, ini kelas jaringan ya, RPL. Oke, ini saya buat di RPL. Kemudian nama filenya ya kita namanya saja latihan. Oke. Save. Nah, sekarang Anda buka PHP MyAdmin-nya. Nah, ini dashboard. Anda ganti di sini dengan nama foldernya RPL. Apa di situ tadi? Latihan PHP. Oh, sorry. Ini harus ada .php-nya. Coba lihat, ini program yang saya pertama tulis. Nama saya Irwan. Oke. Jadi ini program pertama yang saya tulis. Eko, nama saya Irwan. Bisa nah. Nah, ini jadi yang ingin saya perlihatkan di bagian ini. Kalau kita ingin mengakses di localhost, kita cari folder htdocs dan RPL latihan PHP. Jadi yang ini coba perhatikan, yang ini folder yang ini RPL latihan PHP itu sebenarnya yang ada di sini. Oke, RPL PHP. Jadi seperti itu cara membuat program yang sederhana. Nah, sekarang kita ingin menghubungkan antara program ini dengan database. Oke. Jadi saya akses dulu. Go to application. Jadi sorry. Jadi pekerjaan pertama kita, coba perhatikan pekerjaan pertama kita ingin menulis script di sini untuk mengakses database. Oke? Jadi kita ingin menulis script di situ atau program atau coding untuk mengakses database, di mana database-nya ini sudah kita buat sebelumnya. Oke? Misal saya ingin menggunakan
database ACS jaringan. Oke. Ini saya mau mengakses ACS jaringan, maka yang pertama saya harus lakukan adalah ini saya harus menambahkan privilege, oke, atau hak akses. Sebenarnya bisa sebenarnya kita langsung gunakan root, tetapi tidak ada salahnya kita buat hak akses yang lain. Nah, untuk membuat hak akses atau privilege ke sebuah database, nah ini grant all, jadi semua perintah SQL ini maksudnya grant all. Apa ini? On. Nah, database ACS jaringan. Oke, kita ingin mengakses database jaringan tabel apapun. Oke, kalau bintang itu berarti semua tabel di ACS jaringan. Bisa kita pilih tabel tertentu saja yang ingin kita akses, itu nanti bisa kita modifikasi. Nah, misal username-nya nanti Irwan atau bisa nama Anda terserah, at localhost identified by ini passwordnya kita ambil sub saja. Oke. Nah, setelah itu go. Nah, ini sudah. Jadi ini grant all on ACS jaringan. Jadi kita mengizinkan, jadi perintah ini sebenarnya mengizinkan mengakses database. Jadi ini kita mengizinkan mengakses database ACS jaringan, tabel apapun yang ada di situ, bintang, anything, ke Irwan dengan password sub. Oke? Nah, saya copy saja dari sini. Nah, sekarang ini nanti ini saya copy nah, kita buka latihan 1. Nah, saya buka latihan, folder latihan. Nah, ini codingnya. Coba perhatikan, nanti saya jelaskan. Nah, ini hello. Ini hello, I'm Irwan, ini baris baru. Nah, sekarang yang paling penting di sini, ini kita connect ke database-nya. Oke? Nah, untuk connect ke database-nya, kita menggunakan sintaks PDO, host, localhost, portnya 889, tetapi kalau Anda gunakan SAM 3306 kalau tidak salah. 3306 atau saya cek dulu. Kalau menggunakan SAM itu
Anda gunakan 3306 di sini. Oke, ada tertulis di bagian depannya. Oke, ini nah, kemudian database-nya DB name. Nah, coba perhatikan kita tadi ingin mengakses database ACS jaringan. Sehingga di sini kita ganti jadi ACS jaringan. ACS jaringan. Oke. Username-nya Irwan, password-nya sub. Oke. Jadi sebenarnya line yang ini sebenarnya kita ini. Oke, ACS jar Irwan kemudian sub. Nah, sekarang selanjutnya echo ini untuk menampilkan query datanya. Jadi sampai di sini coba perhatikan. Sampai di sini ini adalah connect ke database. Berarti kita sudah connect ke database-nya. Nah, sekarang begitu kita connect dengan database-nya, kita bisa statement PDO query. Nah, coba perhatikan select everything from table dosen. Nah, kalau misalnya perintah ini misalnya sama dengan yang kemarin. Ini go. Nah, ini kita mengambilkan tabel dosen, NIDN, nama dosen, email. Oke. Nah, sekarang select everything from TB dosen, baris, statement, page, all PDO, page, association, print, rows. Oke. Nah, ini saya hilangkan dulu yang ini. Kalau ini kita akses, misal di sini latihan berapa? Latihan. Nah, ini. Nah, sekarang sudah muncul. Oke, sekarang sudah muncul ini. Oke. Jadi sebenarnya kita tadi memanggil setiap data yang ada di dalam database tabel dosen ini. Oke. Jadi seperti itu. Karena kita mengambil query select everything from TB dosen. Jadi sepanjang penjelasannya, sepanjang kita bisa connect dengan database, baik menggunakan video atau SQL, kita dapat di dalam program kita dapat memanggil perintah-perintah query. Oke, makanya di awal kenapa perintah query itu saya tekankan Anda kuasai dengan baik supaya kalau misalnya kita menulis program atau coding seperti ini ya bisa lancar begitu. Jadi ini select everything from TB dosen, tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, untuk membuat misalnya tampilannya kita mau per kolom. Nah, ini kita tinggal ini apa? Kita tambahi bagian yang ini. Oke, statement PDO query select NIDN nama dosen email from TB dosen. Oke, kita tambah yang ini. Saya kira yang bagian yang ini kita sudah pelajari satu semester kemarin. Kemudian row statement fits all ini untuk menampilkan. Kemudian echo row NIDN nama dosen email ini kolomnya. Oke. Jadi kalau kita
kira-kira refresh di sini. Ini kita save. Sekarang sudah muncul di bawah seperti itu. Oke. Jadi yang bagian ini nanti saya kirimkan setelah ini. Yang bagian ini adalah untuk menampilkan bagian yang ini. Oke. Jadi bagian yang itu adalah untuk menampilkan bagian tabel itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, sepanjang kita bisa connect dengan database, kita bisa memanipulasi database, kita bisa memanggil database dengan perintah-perintah query yang SQL yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, setelah ini saya kirimkan file yang 5 ini. Nanti Anda copy ke folder htdoc rpl di sini. Oke. Mau yang penting ada di sini rpl, ini foldernya rpl di sini. Latihan, oke. Bisa Anda buat folder, bisa juga tidak. Oke. 5 file ini saya kirimkan nanti. Nah, bisa juga ini latihan 1. Nah, bisa juga koneksi PHP ini kita buat di file terpisah seperti ini. Jadi kita tambahkan video localhost ini tadi HCS jar. Nah, kita buat di file terpisah, kemudian kita panggil gitu. Oke, jadi kalau memanggil ini requires once PHP koneksi PHP. Selebihnya ini sama. Jadi ini untuk mengambil, kita memanggil koneksinya kita buat di tabel di file terpisah. Ini nama filenya ini latihan 1 coba. Oke, nah ini tampilannya. Oke. Latihan 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Coba Anda praktekkan sendiri nanti ya. Coba manipulasi atau mengerti setiap perintahnya. Oke, jadi saya ulangi, sepanjang kita connect kita bisa bermain dengan query. Kalau yang bagian bawah ini hanya menampilkan tabel dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan 13.40 bergabung kembali ya. 13.40 bergabung kembali. Ini saya tutup dengan meeting ID dan link yang sama. Oke. Nanti saya kirim file contohnya ini di grup, Anda bisa langsung copy di sana. Oke, saya tutup dulu.